Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Jalla fi'ula. Allah yang memberikan kita nikmat sehingga pada detik ini, kesempatan ini, Allah masih memberikan kita rahmatnya untuk bisa hadir di halaqah ilmu ini. Inilah nikmat yang besar setelah nikmat iman dan Islam. Setelah nikmat, Masya Allah, kita dikenalkan dengan sunnah ini adalah nikmat menuntut ilmu. Banyak orang yang beragama Islam tapi tak kenal dengan sunnah dan tidak istiqamah di atas sunnah Nabi SAW. Banyak orang yang kenal dengan sunnah tapi hanya sekedar kenal dengan sunnah namun tidak mau belajar ilmu agama. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan hidayah itu bertingkat-tingkat. Allahu Akbar. Hidayah itu bertingkat-tingkat. Mau kita mendapatkan hidayah untuk lebih tingkat yang lebih, tingkat selanjutnya tidak ada jalan lain daripada jalan menuntut ilmu, mempelajari ilmu. Maka jangan jauh-jauh kita dari para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli Quran dan sunnah jika kamu tidak tahu. Terus belajar. Sampai kapan kita belajar? Ma'al mahbara ilal maqbara. Senantiasa berteman dengan tinta hingga kematian, hingga sampai datang ajal kita. Karena ilmu adalah ibadah, aktivitas ilmu adalah ibadah, menuntut ilmu adalah ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Allahu Akbar. Terus bahkan di antara para ulama kita, ketika mereka ditanya, apakah kira gerangan yang engkau inginkan? Sekiranya Allah berikan kesempatan untuk hidup kembali, semoga Allah Ta'ala jadikan saya penuntut ilmu hadis. Allahu Akbar. Inilah ilmu. Kebutuhan kita terhadap ilmu seperti kebutuhan, lebih butuh ketimbang makan dan minum. Kebutuhan kita terhadap ilmu lebih daripada kebutuhan kita terhadap udara dan nafas kita. Ilmu yang diwariskan dari Nabi SAW. Itulah kiranya yang perlu kita luruskan niat kita untuk mencari ridha Allah. Karena ilmu ini, aktivitas mencarinya adalah ibadah. Luruskanlah niat kita hanya ingin mencari ridha Allah. Ingatlah di mana Rasul menyebutkan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa aradan bihi minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dia mencari ilmu itu untuk mengharapkan wajahnya Allah, dia bisa berjumpa dengan Allah, di mana orang-orang beriman wujuhun yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Satu hari nanti orang-orang beriman, wajah mereka putih berseri-seri. Apa sebab? Ila rabbiha nadhira, karena melihat wajah Rabb mereka. Allahu Akbar. Allah yang senantiasa kita rindukan di dunia ini, ternyata kelak Allah berikan kenikmatan tambahan untuk ahli surga untuk bisa melihat wajahnya yang indah dan teramat sangat indah. Allahu Akbar. Inilah seharusnya orang-orang yang menuntut ilmu yang ia harapkan, berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah. Tapi ada orang-orang yang tidak
tidak mencari ilmu karena ini. Dia hanya mencari ilmu aradan minat dunia. Dia ingin mendapatkan sesuatu hina dari perkara yang hina dari dunia. Mungkin ingin dipuji, mungkin ingin disanjung, atau mungkin ingin yang lain, atau ingin mendebat orang. Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Dia tidak akan mencium aroma surga yang wangi di hari akhirat kelak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena itu saya mengingatkan diri saya mengingatkan kita bersama untuk terus mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu ini. Ma'alatu syai'an ashuddu alaina min niyati. Tidak ada perkara yang paling sulit kita obati. Aku obati, kata Sufyan, daripada perkara niat ini. Terus niat kita karena Allah. Ma kana lillahi fahuwa abqa. Sesuatu yang karena Allah itu yang ia akan berkekalan, apapun itu. Allahu akbar. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul rindu dengan kita. Satu hari Rasul katakan para sahabatnya, aku rindu dengan saudara-saudara kita. Para sahabat bertanya, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalian adalah sahabatku. Saudara-saudara kita adalah orang-orang yang datang setelah kita. Allahu akbar. Kalau Rasul rindu dengan kita, adakah kerinduan hati kita pula kepada Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam? Sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah, malam ini kita lanjutkan daras kita, pelajaran kita dari Kitabut Tauhid, insyaallah. Kemarin sudah sampai apa? Siapa bapak-bapak yang ingat? Sudah sampai apa? Yang saya tanya bapak-bapak, sampai ya apa kemarin? Menuntut ilmu itu bukan untuk anak muda saja, untuk kita yang tua-tua ya juga menuntut ilmu. Sampai apa Pak? Ingat Mas lagi? Tidak ingat lagi. Tidak apa-apa Ustaz, karena memang yang paling penting tu diamalkan. Kan itu. Baik, ala kulli hal. Kemarin kita sampai kepada pembahasan Bismillah, udah kemarin? Belum ya? Berarti biografi Syekh. Kemudian setelahnya apa lagi? Setelahnya apa lagi? Biografi Syekh sudah? Ya. Sebab penulisan kitab. Manhaj Syekh, baik. Manhaj Syekh dalam penulisan kitab. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallah ta'ala. Kemarin saya sudah sampai ke sini, tapi saya ulang-ulang lagi lah biar kita ingat-ingat. Manhaj Syekh dalam penulisan kitab ini tidak jauh-jauh dari manhaj yang sudah kita maklumi. Ya, dari manhaj yang sudah kita maklumi. Apa itu? Kata Syekh Sulaiman hafizahullah ta'ala dalam menjelaskan tentang manhaj Syekh dalam penulisan kitab ini, dan ini sangat penting sekali untuk kita pahami. Ay yastadilla bil Qur'ani was sunnah wa aqwalis sahabah. Annahu yastadillu bil Qur'ani was sunnah wa aqwalis sahabah. Sesungguhnya penulis kitab ini, Kitabut Tauhid, apa namanya? Terus Abid. Iya, kitab tauhid yang menjadi hak Allah kepada hambanya. Sesungguhnya penulis ini yastadillu, beliau berdalil rahimahullahu taala bil Qur'ani was sunnah wa aqwalis sahabah, dengan Quran dan sunnah dan perkataan-perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penting sekali. Tentang dalil, agama kita ini adalah agama dalil, bukan agama yang berdasarkan ra'yu, tapi wahyu. Makanya ketika ada orang yang mengklaim sesuatu, tunjukkan mana dalilnya. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kemukakan mana dalilmu jika kamu benar. Sahabat-sahabat yang kucintai karena Allah,
Makanya Syekh Abdul Razak menyebutkan agama ini ada dua, masail dan dalail. Ada perkara-perkaranya, ada masalah-masalahnya, ada pembahasan-pembahasannya, ada dalil-dalilnya. Dan di antara kalam yang sering diulang-ulang oleh Syekh Abdul Razak adalah kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, man faraqad dalil dhalla sabil. Sesiapa yang memisahkan dirinya dari dalil, tersesatlah jalannya. Dalil. Dan sumber kesesatan itu ada dua, perlu diingat, penting dipahami. Sumber kesesatan itu ada dua. Yang pertama berdalil dengan yang bukan dalil. Kedua, salah dalam memahami dalil. Saya ulangi, sumber kesesatan dalam agama ini ada dua. Yang pertama berdalil dengan yang bukan dalil. Yang kedua, salah di dalam memahami dalil. Kalau demikian, kita mesti paham, aina dalil, mana dalil? Kita tidak sedang membahas tentang bagaimana manhaj ulama fil istidlal, tetapi secara ringkas bahawa dalil adalah qala Allah, qala Rasul. Ucapan Allah, ucapan Rasul, Quran dan Sunnah di atas pemahaman generasi terbaik umat ini, seperti yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum jami'ah. Dan yang bukan dalil banyak sekali. Di antaranya akal. Akal bukanlah sumber dalil, tapi akal digunakan untuk memahami dalil. Karenanya kalau ada satu dalil yang tidak masuk akal, jangan salahkan dalil, tapi yang disalahkan adalah akal kita yang belum besar, masih kecil, belum muat dalil yang demikian besar. Perbesar saja akal kita sebagaimana akal besarnya para ulama. Akal digunakan untuk memahami dalil, tetapi bukanlah sebagai rujukan dalil, bukan sebagai dalil. Kalau belum masuk akal, berarti akal kita yang perlu diperbesar, yang perlu diperbesar. Baik, yang kedua yang bukan dalil apa lagi? Kemarin juga dah saya sebutkan. Yang bukan dalil kedua adalah perasaan. Rasa-rasa tak seperti itu. Itu tuh. Asasun dah lomak. Kalau rasa-rasa bukan dalil untuk agama, tapi rasa-rasa dalil untuk masakan, ya lomak adinya. Lomak sambal rumah rupo. Enak masakan istrinya, itu dalil untuk masakan. Itu rasa-rasa. Baik. Yang bukan dalil lagi apa? Pendapat orang banyak. Pendapat orang banyak bukanlah dalil, tapi yang menjadi patokan sesuai tak pendapat yang banyak ini dengan dalil. Kerana al-jamaah sesungguhnya ketika Rasul menyebutkan tentang perselisihan umat ini, kullum finnar illa al-jamaah, semuanya masuk surga kecuali adalah al-jamaah atau illa millatan wahidah. Dan al-jamaah di sini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-jamaah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka. Jamaah adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Hanya kita sendiri saja, tetapi sesuai dengan dalil, sesuai dengan kebenaran, kamu adalah jamaah kerana engkau adalah jamaahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku yang kucintai kerana Allah Subhanahu wa taala, agama ini bukan asal sekedar banyak orang ikut. Tapi agama ini apa? Agama ini alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Di mana al-Imam al-Auza'i, Imam al-Auza'i pernah menyebutkan alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas, hendaklah engkau pegang teguh prinsipnya generasi terdahulu sekalipun manusia mencelamu. Wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Dan jauhilah pendapat-pendapat yang baru dalam agama ini sekalipun mereka telah menghiasi dengan perkataan yang indah. Indah dilihat, enak terasa, banyak pengikutnya, plus banyak pula mungkin uangnya. Sekiranya tidak di atas generasi terbaik umat ini, tidak berkesesuaian dengan al-haqqa, jauhi. Apa lagi yang bukan dalil? Mimpi. Mimpi. Mimpi bukan dalil.
Satu hari dulu saya pernah dalam mimpi yang ini, saya bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Paginya saya termenung. Apa iya tadi malam? Lama saya termenung dan menganalisa mimpi saya ini. Akhirnya saya mendapatkan sebuah kesimpulan dan saya ceritakan kepada istri saya bahawa mimpi saya itu bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saya melihat dalam mimpi saya ini, di mana Nabi itu saya lihat 2 kali. Satu, sedang ambil wudu. 2, saya salat di belakang Nabi ini. Dan waktu itu Nabi yang dalam mimpi ini datang dari arah kiblat dengan sorbannya yang putih, dengan wajahnya yang putih luar biasa. Kalau Allah tak beri saya hidayah, saya betul-betul meyakini bahawa ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Kalau keindahan wajah luar biasa. Lalu dari sisi apa saya tidak bisa menemukan bahawa itu bukanlah Nabi? Karena di saat itu ini saf jamaah belum rapi. Belum rapi. Dan ternyata Nabi yang dalam mimpi tadi sudah memulai angkat takbir dan mengimami salat kaum muslimin. Dan dalam riwayat-riwayat kita dapatkan Nabi tidak memulai salatnya sebelum merapatkan safnya kaum muslimin, merapikan safnya kaum muslimin. Sudah saya pastikan bahawa ini bukanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dahulu ada orang yang cerita sama saya, Ustaz, saya dah pernah jumpa mimpi Nabi katanya. Tapi Nabi itu tidak mau dia lihat wajahnya sama saya katanya. Dia cuma perlihatkan bahunya sama saya. Atas dasar apa dia bisa mengatakan, Nabi cuma melihat kan memperlihatkan bahunya sama dia. La ilaha illallah. Oleh sebab itu indah sekali apa yang dijelaskan oleh Syekhuna Abdul Razak dalam Syarah Sama'il Muhammadiyah, dalam kitab Sunan At-Tirmizi yang menceritakan tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fisik dan akhlaknya ini. Bab awal Nabi, bab awal Al-Imam At-Tirmizi menjelaskan tentang ciri-ciri sifat fisik Nabi. Dan bab terakhir, pembahasan terakhir dalam kitab Syama'il Muhammadiyah adalah pembahasan tentang bermimpi dengan Nabi. Kata Syekh Abdul Razak, setelah kita belajar ciri-ciri Nabi, sifat fisiknya, akhlaknya dan yang lainnya, ternyata baru belajar bagaimana bermimpi dengan Nabi tidak bisa diserupai oleh setan Nabi itu kalau sesuai dengan kriteria yang ada dalam hadis ini. Kalau tidak, berarti itu bukan Nabi. Baik. Pembahasan kita bukan itu, tapi pembahasan kita adalah bahawa mimpi bukanlah dalil. Apalagi yang bukan dalil? Percobaan-percobaan, eksperimen. Kalau dulu orang tidak percaya tentang hadis, idza waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum, apabila jatuh lalat ke dalam bejana salah seorang kalian, masuk umpamanya dalam gelas, lalat tadi, ambil lagi lalat ni, celupkan lagi, kan kotor kali. Itu pikiran, itu kan perasaan, itulah ilmu rasa-rasa tadi. Ternyata kalaulah kita berdalil dengan akal, tak masuk akal. Dulu para sahabat sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Masya Allah. Ternyata di kemudian hari dijumpai, ternyata ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya ternyata salah satu di antara dua sayapnya, seperti dalam hadis Nabi itu, ada penyakit dan salah satunya lagi ada obat dari penyakit itu. Dan ternyata dijumpai oleh ahli kedokteran modern. Allahu Akbar. Makanya di antara yang bukan dalil adalah hikmah. Hikmah itu bukan dalil. Sebab agama ini semuanya hikmah. Hikmah dalam arti tersingkapnya rahasia-rahasia tentang pensyariatan. Apa hikmahnya? Kalau tidak tahu hikmahnya, tidak diamalkan. Kalau tahu hikmahnya, baru diamalkan. Itu berdalil dengan rasa-rasa juga itu. Diketahui, diamalkan. Tak diketahui, tak diamalkan. La ilaha illallah.
Sahabat-sahabat yang kucintai kerana Allah Tabarakar Rahman, makanya kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala, agama kita ini adalah agama yang semuanya mengandung kemaslahatan. Tidaklah perkara yang baik dalam agama kita ini, keselamatan kita dunia dan akhirat, melainkan Islam telah mengajarkan kita dan menyuruh kita untuk melakukannya. Dan tidak ada perkara yang buruk di dunia kita dan di akhirat kita, melainkan Islam telah melarang kita dan menjelaskan kepada kita dan melarang kita untuk melakukannya. Itulah dinul Islam. Dan agama ini, kata beliau hafizahullah ta'ala, semuanya adalah hikmah. Ada sebuah pensyariatan yang Allah beritahukan kepada kita hikmahnya. Apa makna hikmah di sini? Tersingkapnya rahasia pensyariatan itu, atau ada rahasia atau yang disebut dengan mukjizat Quran dan Sunnah seperti yang berkembang hari ini. Mukjizat Quran dan Sunnah itu Allah buka untuk hikmah. Tapi ada yang Allah tidak buka, itu juga untuk hikmah. Ada yang Allah buka keajaibannya, itu untuk hikmah. Dan ada yang Allah tidak buka keajaibannya, belum diketahui, itu juga untuk hikmah. Karenanya kata Syekh Sulaiman hafizallahu ta'ala, agama ini semuanya terkandung hikmah. Dan kita tidaklah boleh berdalil dengan hikmah. Bisa dipahami Pak ya? Terlalu cepat. InsyaAllah. Baiklah. Apa lagi yang bukan dalil? Di antara yang bukan dalil adalah kasyaf, pandangan putui makrifat tajam. Wah, ini ikonya. Pandangan putui makrifat tajam. Pandangan dia putus. Payah terjemah itu, makrifat dia tajam. Dia nampak kasyaf, nampak tengok dia itu. Oh, nampak sana. Nampak dia isi apa, isi rumah macam-macam gitu ya. Kadang-kadang kan Tuk Dukun ni lucu betul. Ditanya dia, Tuk Dukun, Tuk katanya bapak Tuk Dukun tahu yang gaib. Tuk Dukunnya nanya lagi, iya, cuman ini siapa, kata Tuk Dukunnya. Untunglah yang jawab pintar. Tapi katanya Tuk Dukun tahu yang gaib. Kalau tahu, tahulah nama saya, tahulah diri saya. Itu artinya tak tahu yang gaib. Barakallahu fikum. Sahabat-sahabatku yang kucintai kerana Allah, itu juga bukan dalil. Apa lagi yang bukan dalil? Keramat. Guru saya tan bacok. Oh, guru dan tan catuk. Jangankan tan catuk, tahan potui pun tidak menjadi dalil. Tahan petir ditembak, dek potui guru cakap, biasa-biasanya itu juga bukan dalil. Tahan petir itu juga bukan dalil. Makanya seperti yang saya katakan, Al-Imam Syafi'i pernah diceritakan tentang ucapan Al-Laits rahimahullah ta'ala. Ada orang menceritakan ucapan beliau bahawa Al-Laits tidak menerima sahibul hawa, orang yang pengikut hawa nafsu, yang beragama tidak berdasarkan dalil, sekalipun dia bisa berjalan di atas air. Makanya Al-Imam Syafi'i mendengar itu qassara, itu kurang itu. Sekalipun dia bisa berjalan di atas udara, bisa terbang, saya tidak akan terima ucapannya. La ilaha illallah. Sahabat-sahabatku yang kucintai kepada Allah, apa lagi yang bukan dalil? Apa lagi enggak? Kasyaf, pandangan putui makrifat tajam. Ada lagi? Tan bacok sudah, keramat sudah. Ada lagi? Ada lagi? Dan yang lain-lain selain dari Quran dan Sunnah, di atas pemahaman generasi terbaik umat ini, atau seperti kaedah-kaedah dalam manhajul ulama fil istidlal, metode ulama dalam memahami dalil. Ini selain dari ini, itu bukan dalil. Itu dia harus diingat. Makanya apapun permasalahannya, kita harus ingat di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kita untuk senantiasa istiqamah di atas dalil. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan kita mendahului Allah dan Rasulnya. Apa mendahului Allah dan Rasulnya? Mendahului Allah dan Rasul kita tak buat kalau Rasul tak buat. Makanya
Saya pernah mendengarkan Syekh Abdul Razak menjelaskan perkara ini, makna la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, seingat saya perkataannya Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, af'alu kadza liqaulillahi kadza, af'alu kadza liqauli rasulillahi kadza. Saya mengerjakan ini karena Rasul mengucapkan begini. Saya mengerjakan begini, saya mengamalkan ini karena perkataan Allah begini. Allah mengatakan begini, Rasul mengatakan begini, begitu kita buat. Jangan kita dahului Allah dan Rasulnya. Rasul tak kata, Rasul tak syariatkan, Allah tak syariatkan, Allah dan Rasulnya tidak syariatkan, kita kerjakan, kita amalkan. Itu mendahului Allah dan Rasul. Baik. Jadi kitab ini kembali kepada manhaj Syekh dalam penulisan kitab ini. Manhaj beliau adalah annahu yastadillu, sesungguhnya beliau berdalil dengan apa? Bil Qur'ani wa sunnah wa aqwalis sahabah. Quran dan sunnah dengan ucapan para sahabat dan ucapan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Kenapa Syekh berdalil dengan ini? Limadha ittakhadha Syekh hadzal manhaj? Kenapa Syekh mengambil metode ini? Kata Syekh Sulaiman hafizallahu taala, jawabannya ada dua perkara. Yang pertama, li'annahu hadha huwa al-ilmu 'inda salaf. Karena sesungguhnya inilah hakikat ilmu di kalangan generasi terdahulu. Al-ilmu 'inda salaf. Ya, qala Allah qala rasuluhu. Qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabah hum ulul irfan. Di mana ucapan Allah, ucapan Rasul dan ucapan sahabat, kerana mereka lah orang yang arif, mereka lah orang yang banyak ilmunya. Saudara-saudaraku yang kucintai kerana Allah Subhanahu wa taala, itu hakikat ilmu. Ya, ilmu itu ini. Yang kedua, kerana inilah yang akan mengantarkan kita untuk taslim, bisa menerima atau berserah diri kepada Allah, betul-betul menyerahkan diri kepada Allah dan tidak menyelisihi Allah. Hanya dengan cara ini, dengan mengikuti Quran, mengikuti sunnah, dan yang seperti diajarkan oleh Allah, oleh Rasul kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang-orang yang menyelisih Quran dan menyelisih sunnah, tentu dia tidak, ini namanya tidak berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Maka hakikat dari raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, di sini aku ridha Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai nabiku, Islam sebagai agamaku. Di sinilah Allahu akbar. Baik, sahabat-sahabatku yang kucintai kerana Allah Subhanahu wa taala, dan kita mesti ingat, la yusliha atau lan yusliha akhirah hadhil ummah illa bima aslaha bihi awalaha. Tidak akan pernah elok umat akhir zaman kecuali apa yang telah pernah membuat umat terdahulu menjadi elok. Tidak akan pernah baik umat akhir zaman kecuali apa yang telah menjadikan umat terdahulu menjadi baik. Ini mesti kita ingat. Maka ilmu itu menyampaikan ucapan para sahabat. Sahabat itu, mereka agama ini rekomendasi kita seperti apa? Mungkin sudah saya terangkan ya. Khairul qurun pada majlis-majlis sebelumnya sudah ada saya terangkan khairul quruni qarni. Belum ya. Ini penting sekali ya. Kita dalam agama ini ya ikhwan, agar kita menjadi baik, baik cara dakwah kita, cara yang lainnya mengikuti generasi terdahulu dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik generasi, sebaik-baik manusia adalah orang yang semasa denganku, para sahabat, orang yang mengikuti Nabi, kemudian satu kurun lagi setelahnya tabi'in, kemudian satu kurun lagi setelahnya itulah tabi'ut tabi'in. Inilah orang yang dekat masanya dengan Nabi, pendahulu kita dari kalangan umat ini. Inilah orang-orang yang pemahamannya benar, jernih, mendalam, penyerahan dirinya kepada Allah luar biasa. Kalaulah kiranya kita soal air saja butuh yang murni dan jernih, bagaimana dengan pemahaman agama? Tengok, kita butuh air yang bersih,
air yang jernih. Kalau tidak jernih, tidak nyaman kita. Begitu pula di sungai, orang ngambil air, itu dicarinya dulu di mana tempat yang bersih airnya. Dan kalau di sungai, air yang bersih adalah yang ada di hulunya. Coba tengok air yang di hulu, tidak banyak kotoran-kotoran di sana. Airnya jernih, pasirnya pula putih, airnya sejuk, ikannya pula banyak, udaranya segar. Itu kalau air sungai berada di hulu. Agama ini demikian pula kiranya. Agama ini yang jernih, yang bersih, yang Masya Allah indah adalah apa yang ada di hulunya. Dan hulunya agama ini, generasi ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Ini tentang manhajus syekh, tentang perkara ini. Baik. Kemudian kemarin yang sudah sampai pembahasan ini ya, tapi belum saya jelaskan. Berarti ini sekarang sudah kita jelaskan. Lalu kita masuk ke kitab ini. Apa pembahasannya? Sudah kemarin? Apa pembahasannya? Pembahasan kitab ini adalah kitab Tauhid. Tauhid, Rububiyah, Uluhiyah, dan Asma' wa Sifat. Dan pembahasannya adalah Tauhid Uluhiyah. Sudah? Sudah. Jazakallahu khairan. Baik. Sekarang kita masuk kepada kitab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Rahimahullahu ta'ala, itu ungkapan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Secara umum, artinya semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Rahimahullahu ta'ala. Baik. Kalau orang yang masih hidup, hafizahullahu ta'ala, semoga Allah Ta'ala menjaganya. Tapi kalau ada juga penulis menyebutkan rahimakumullah, itu juga boleh. Itu maknanya, semoga Allah Ta'ala mengampunimu dan merahmatimu. Seperti perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab juga dalam kitabnya Thalathatul Usul, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail, atau thalath masail, dan seterusnya. Ketahuilah semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Dan makna rahmat di sini, semoga Allah mengampuni dan merahmatimu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita tambah sedikit dulu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Terlewat satu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini permulaan kitab ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini dimulai oleh para ulama kitab mereka dengan basmalah. Apa sebabnya? Setiap kitab dimulai oleh para ulama dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hikmahnya. Ada beberapa sebabnya. Yang pertama, mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Al-Qur'an dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menulis suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, seperti surat Rasul kepada raja-raja yang beliau dakwahi ketika itu. Dan yang ketiga, apa sebabnya para ulama juga menulis Bismillahirrahmanirrahim di awal kitabnya? Tradisi ulama-ulama sebelumnya juga menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan untuk apa? Itu apa sebabnya? Terus untuk apa? Untuk apanya? Yang pertama, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, agar berkah. Sebab keberkahan ini penting sekali dalam hidup ini, ayyuhal ikhwah, barakallahu fiikum. Tapi tidak semuanya harus Bismillahirrahmanirrahim kita ucapkan. Sebab ada yang
bukan sampai Ar-Rahman Ar-Rahim, hanya cukup dengan bismillah saja. Dan ada yang dengan doa yang lain, sambungan yang lain, seperti keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula la quwata illa billah. Terus bismillah apa lagi? Kalau menyembelih hewan, bismillahi Allahu akbar. Terus apa lagi bismillah yang lain? Masuk masjid, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftah li abwabir rahmatik. Bukan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ini bukan bismillahirrahmanirrahim. Tidak tepat. Nanti baca bismillahirrahmanirrahim. Yang bismillahirrahmanirrahim ni menjelang membaca Al-Quran apabila di awal surah, atau menulis surat, atau menulis kitab. Inilah yang dengan bismillahirrahmanirrahim. Jangan pula nanti dibaca doa yang tadi, yang seharusnya yang tadi dibaca bismillahirrahmanirrahim. Ini ada penempatannya. Kalau di kala pagi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini yang perlu diingat. Baik. Lalu Syekh melanjutkan setelah bismillahirrahmanirrahim ini dengan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammad, dan salawat kepada Nabi kita Muhammad, wa ala alihi, dan keluarganya dan sahabatnya, wa sallama, dan serta salam. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Dalam syarah kitab Tauhidnya Syekh Sulaiman hafizallahu taala, beliau menyebutkan bahwa tentang awal kitab ini itu ada dua riwayat. Dalam sebagian nuskhah atau naskah itu bismillahirrahmanirrahim kitabut tauhid, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallama. Beliau menyebutkan setelah bismillah alhamdulillah dan salawat serta salam. Ya. Itu sebagian nuskhah seperti itu. Tapi sebagian nuskhah tidak dengan bismillahirrahmanirrahim kitabut tauhid alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Dia tidak lengkap seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian di sini Syekh memulainya dengan setelah menyebutkan bismillah, basmalah, kemudian dengan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita juga diajarkan oleh Allah dalam suratul Fatihah untuk memujinya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Sahabat-sahabatku yang kucintai kerana Allah Subhanahu wa taala, ini pujian dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan anggota badan. Pujian yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar manis di lisan, sementara tersimpan racun syirik yang berbisa di hati kita. Tidak. Pujian di lisan, juga dari dalam hati, dan nampak dari anggota badan kita. Itulah pujian yang sesungguhnya. Banyak manusia yang memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, mulutnya manis bagaikan gula, sementara hatinya menyimpan racun syirik yang berbisa yang ia berikan kepada Allah Rabbuna Jalla fi'ula. Tidak demikian. Pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan lisan dan juga dengan hati serta anggota badan. Saya tidak panjang menjelaskan perkara ini. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Serta salawat kepada Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya serta salam. Salawat ikhwan. Apa makna salawat? Salawat itu ada salawat kita kepada Nabi dan ada salawat Allah kepada Nabi. Seperti dalam firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Di mana Allah menyebutkan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi, dan bersalawatlah kalian. Sallu 'alaihi, salawatlah kalian kepada Nabi. Allah dan malaikatnya saja bersalawat kepada Nabi.
apalagi kita. Makna salawat Allah kepada Nabi adalah salatullahi ala abi thana'uhu alaihi 'indal malaika. Salawatnya Allah kepada hambanya, itu maknanya adalah pujian Allah kepada hambanya itu di sisi para malaikatnya. Berarti makna Allah bersalawat kepada Nabi, Allah memuji-muji Nabi di hadapan para malaikatnya. Itu makna salawat Allah kepada Nabi. Adapun salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa kebaikan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mendoakan kebaikan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa malaikat juga demikian. Wa salatul malaikat doa. Abu Aliyah rahimahullah taala menyebutkan salawatnya malaikat itu adalah doa. Jadi doa itu makna salawat malaikat. Doa dan salawatnya kita juga adalah mengandung doa. Barakallahu fiikum. Ya, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Tetapi apabila kita berdoa dengan salawat ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kita kepada Nabi satu kali, Allah balas salawat kita itu dengan 10 kali. Berarti salawat kita kepada Nabi, kita mendoakan Nabi dan Allah bersalawat kepada kita 10 kali dengan salawat yang kita lakukan itu. Berarti maknanya adalah Allah memberikan apa? Pujian atau rahmatnya kepada kita 10 kali. Allahu Akbar. Itu kan luar biasa. Seperti dalam hadis, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Rawahu Muslim. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim. Itulah keuntungannya. Berarti seperti apa? Seperti mengisi air dalam gelas, sudah ada apa? Piring di bawahnya. Kita isi ke bawah juga. Lah penuh. Ya. Sudah apa? Penuh gitu. Barakallahu fiikum. Baik. Cukup tidak kita jelaskan lagi. Ya, memadai penjelasannya insyaallah taala. Kemudian wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi, dan kepada keluarga beliau. Ya, keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Nabi? Sahabat Nabi adalah orang yang berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi serta wafat dalam keimanannya. Itu sahabat itu. Orang yang berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, dan dia mati dalam keadaan keimanannya. Kalau dia tidak berjumpa dengan Nabi, sekalipun sezaman dengan Nabi, sekalipun beriman kepada Nabi, maka dia tidaklah disebut dengan sahabat. Seperti siapa? Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani. Dia hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji-mujinya. Bahkan Nabi mengabarkan tentang keberadaan Uwais yang ada di negeri Yaman itu kepada Umar bin Khattab. Kalau kalian berjumpa nanti dengan Uwais, mintalah doa kepada Uwais. Allahu Akbar. Tetapi Uwais tidak berjumpa dengan Nabi, sehingga Uwais tidaklah disebut dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Uwais pernah pergi kota Madinah, melampiaskan kerinduannya kepada Nabi setelah sekian waktu, sekian lama. Uwais kena baktinya kepada ibunya sehingga dia tidak bisa berjumpa dengan Nabi, tidak bisa tinggalkan ibunya. Namun satu waktu dia izin kepada ibunya mengizinkan ia pergi ke Madinatul Munawwarah. Dan ternyata saat itu Uwais, apa nak dikata, takdir Allah telah menetapkan Uwais tidak menjumpai Nabi di kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di luar kota Madinah ketika itu. Itu takdir Allah. Allahu Akbar. Baik, itu di antara orang yang bukan sahabat Nabi. Kemudian sekalipun sezaman dengan Nabi, jumpa dengan Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi, ini juga bukan sahabat. Ini juga bukan sahabat.
Atau mungkin misalkan dia beriman kepada Nabi, jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tapi murtad lagi dan mati dalam kemurtadannya, juga bukanlah disebut dengan sahabat Nabi. Berarti yang perlu diingat, sahabat Nabi adalah orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan keimanannya. Adapun keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, keluarga Nabi ini adalah ada dua di sini. Ada keluarga yang keluarga memang keluarga garis keturunan Nabi, garis nasab Nabi ke bawah, ya, keturunan Nabi. Itu keluarga Nabi. Tapi ada juga makna yang lain, bisa juga disebut wa ala alihi. Itu maknanya adalah atba'u ala dinihi, adalah orang-orang yang mengikuti Nabi, mengikuti agama Nabi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan juga yang lain menyebutkan termasuklah kandungan ini adalah orang-orang yang mengikuti agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kitab Tauhid. Bismillah, dah kita jelaskan. Alhamdulillah dah selesai. Salawat sudah. Kemudian kita masuk Kitab Tauhid. Kitab Tauhid. Ini dia. Tentang pembahasan tauhid, kayaknya tidak kita terangkan karena sudah sering. InsyaAllah kita masuk. Kitab ini terdiri dari beberapa bab. Kitab ini terdiri dari beberapa bab, ya. Dan dalam hal ini kita perlu mengetahui, ya, ada berapa bab, sehingga kalau membaca buku itu yang paling penting cara baca buku dulu. Jangan hanya sekedar baca saja. Dibaca dulu muqaddimahnya, dibaca daftar isinya, ditengok belakangnya. Sehingga kemarin kita ada ikut cara baca kilat cepat gitu ya. Ternyata juga begitu caranya. Jadi para ulama mengajarkan kita juga baca muqaddimahnya, tahu kita kemana arah buku itu. Kemudian kita juga baca baca daftar isinya, sehingga tergambar. Ibaratnya kita punya database, ada database kita. Ini dia. Nanti kalau kita beli buku, Pak, beli buku semuanya, kadang orang nanya sama saya, ini dah terbaca semuanya. Ya ikhwan, al-ilmu ka bahrin zakhirin. Ilmu itu bagaikan lautan yang luas, maka ambillah yang inti-inti dan yang paling pentingnya. Itu dia. Jadi tidak bisa kita, kalau kita baca semua buku yang kita beli itu tidak tepat cara baca buku itu. Maka cara membaca buku, dia ada buku yang fardu ain untuk kita baca, selesaikan dari kulit sampai ke kulit. Tapi ada yang buku fardu kifayah, itu jangan selesaikan semuanya, ambil poin pentingnya. Maka cara membaca yang seperti ini adalah dengan apa? Dengan membaca daftar isinya. Nanti satu waktu, kemarin rasanya ada di buku ini pembahasannya. Dibaca lagi itu. Disimpan di rumah kita. Jadi kalau kita punya pustaka di rumah, kuasai dulu daftar isi buku. Itu dia. Kalau tidak kita kuasai daftar isi buku, tidak tahu kita entah di mana ada pembahasan itu. Nanti tiba-tiba, tapi kan tidak apa-apa, langsung tanya ustadz. Itulah masalahnya, kita nggak cari dulu, langsung tanya ke ustadz. Makanya untuk apapun, jadilah kita bukan mencetak menjadi orang penjual sepatu, tapi buatlah jadi pembuat sepatu. Kalau hanya penjual sepatu, jualannya habis, tidak pandai dia lagi buatnya. Tapi kalau pembuat sepatu, habis sepatunya, pandai dia buatnya. Gitulah kira-kira. Barakallahu fiikum. Kok sampai sini? Tentang bab tadi ya. Baik. Bab yang ada dalam kitab ini adalah 66 bab. Sittatun wa sittuna baban. 66 bab. Ada yang menyebutkan 67 bab. Tetapi kata Syekh Sulaiman hafizallahu taala, yang bagian awal ini itulah bukanlah bab kitab.
namun hanyalah li'anna al-awwala laysa baban wa innama madkhal. Kata beliau, yang pertama itu bukanlah bab namun adalah pengantar kitab ini. Apa yang pengantar itu? Ini dia yang pengantarnya. Kitabut Tauhid wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, firman Allah Ta'ala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi ini bukan bab yang pertama, tapi walaupun ada pendapat yang lain menyebutkan ini bab yang pertama, tapi kata Syekh Sulaiman hafizahullah taala, ini adalah pengantar kitab. Cuman saya teringat, siapa Syekh Sulaiman ini kok sering kali saya menyebutnya. Ini di antara ulama yang saya sangat mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Dahulu awal-awal saya belajar sunnah ini, akhirnya saya pertama kali duduk di majelis beliau adalah di Kota Batu dalam daurah. Beliau ketika itu menjelaskan Kitabul Fitan dalam Sahih Muslim. Masya Allah, saya betul-betul menikmati penjelasan yang beliau yang luar biasa. Sering kali air mata saya menetes, saking Masya Allah saya mendapatkan sosok seorang alim Rabbani rasanya. Dan ketika saya beri rezeki pergi umrah dan juga pergi haji, saya selalu sempatkan untuk hadir di majelis beliau. Kitab-kitab dan penjelasan beliau luar biasa, ya. Nama beliau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, dan beliau ngajar di Masjid Nabawi, ya. Baik, saya sering menyebut beliau karena di antara rujukan saya dalam penjelasan kitab Tauhid ini adalah kitabnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ini, hasil dari transkrip ceramah beliau. Baik. Namun yang pasti, inilah pelajaran kita yang pertama dalam kitab ini. Setelah basmalah, alhamdulillah, salawat tadi, ini pelajaran kita yang pertama. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah, saya anjurkan buka, yang punya handphone, buka ayat yang mulia ini. Silakan buka surah Az-Zariyat ayat 56. Cari itu, buka handphonenya, surah Az-Zariyat ayat 56. Sekarang kan tak pakai apa lagi? Quran, mushaf masih sangat kurang di sini di masjid kita ini. Ya, masalah kita ini. Az-Zariyat silakan dibuka 56. Silakan. Biar nampak. Kalau dulu kan ngaji pakai kitab, sekarang ngaji pakai handphone, ya. Silakan dan buka. Dan nampak, ya? Mudah-mudahan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Dan ayat ini adalah ayat yang sangat penting sekali untuk kita renungi. Karena ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang tujuan diciptakan manusia. Saya minta saja friend bacakan dulu dalam buku itu. Bacakan, dikeraskan bacaannya untuk ini. Biar dengar faedah-faedah ayat itu. Bacakan. Faedah-faedah dapat petik saja. Iya, dibacakan ayatnya, dibacakan faedah-faedah yang dapat dipetik. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya memberiku makan. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha memberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi maha kokoh. Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Makna kata-kata al-jin, Yang faedahnya saja. Al-fawaid. faedah-faedah yang dapat dipetik.
Yang pertama, bahwasanya hikmah diciptakannya jin dan manusia adalah untuk mengesahkan Allah dengan ibadah. Yang kedua, menetapkan adanya jin. Yang ketiga, sempurnanya kekayaan ketidakbutuhan Allah dari makhluk-makhluknya. Yang keempat, bahwasanya sumber rezeki itu hanya Allah, akan tetapi hamba diperintahkan untuk melakukan sebab-sebab didatangkannya rezeki tersebut. Yang terakhir, menetapkan dua nama di antara nama-nama Allah, yaitu Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki dan Al-Matin maha kokoh. Ya, ini saya sangat anjurkan sekali untuk kita miliki kitab ini. Ini kitab Al-Jadid Syarah Kitab Tauhid. Ini kitab sangat ringkas sekali dalam menjelaskan kitab Tauhid ini, sehingga kita dapat nanti ayatnya, dapat kita faedahnya. Nah, sehingga betul-betul ngaji kitab kita, betul-betul belajar kita, ya. Sehingga ada yang kita pegang dalam hidup ini. Kalau ilmu salaf fis sudur wa ilmu nafis sutur. Ilmu salaf itu, Pak, generasi terdahulu itu di dadanya. Sehingga mereka tak butuh kitab. Kalau ilmu kita di kitab kita. Ini sudahlah tak ada di dada, sudah tak ada kitab. Itu ilmu salaf enggak juga, ilmu kita enggak juga. Itu ilmu apa? Barakallahu fikum. Jadi kita usahakan untuk beli kitab itu. Itu kalau nabung sehari 5.000, sebulan dah 150.000 itu. Enggak sampai sebulan nabung 5.000 sehari. Ada dapat kitab itu. Tapi saya bukan jual kitab. Baik. Kenapa kita penting bahas ayat ini? Sekarang, Pak, ada satu hal yang hilang di tengah-tengah masyarakat kita. Ada satu hal yang hilang di dunia pendidikan kita. Ada satu hal yang wajib dan urgen, yang pertama dan utama untuk kita tanamkan dalam diri kita dan diri generasi kita. Apa itu? Konsep manusia diciptakan. Konsep manusia ini hidup. Inilah sekarang yang hilang, Pak. Sehingga terombang-ambing hidup kita. Tidak jelas kemana arahnya. Tidak jelas. Tidak sempurna diberikan konsep itu. Sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sekolah sekarang, saya tidak perlu memberikan datanya, karena saya juga di antara yang saya dalami adalah islamisasi tentang ilmu sains ini, termasuk juga pelajaran-pelajaran sejarah, ya. Kita islamisasi. Ini sejarah di buku SD begini, ilmu sains IPA, IPS atau matematika di buku ini, ya. Jadi di buku-buku sejarah, termasuk juga buku biologi, itu asal usul manusia ini berasal dari kera, ya. Ini konsep datang dari dunia kapitalis, datang dari barat. Ujung dari pelajaran ini, peradabannya adalah peradaban Yahudi dan Nasara. Hidup mereka itu hidup hanya untuk mengejar materi. Nah, inilah yang terjadi sekarang di sekolah-sekolah. Anak-anak kita tidak diberikan konsep utuh manusia itu seperti apa. Sehingga tidak nampak mereka. Galau, kacau. Bayangkan itu. Tengok anak-anak sekarang itu. Kecil dimanja, remaja nakal, besar brutal, dewasa takut istri pula. Nah, itulah keadaannya. Sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak jelas konsep manusia itu. Islam mengajarkan kita untuk memahami konsep manusia, konsep hidup, dan konsep yang lainnya. Di antara konsep manusia yang penting kita pahami adalah untuk apa tujuan kita diciptakan. Kemudian perjalanan hidup manusia ini. Asal manusia ini siapa? Bukan berasal dari kera, tapi Allah yang menciptakan kita dan berawal dari nenek moyang kita Nabi Adam yang Allah Ta'ala ciptakan. Jelas.
Kemudian dari masa ke masa, perjalanan anak manusia. Jadi di antara ilmu atau materi pembelajaran dalam konsep manusia ini yang penting kita pahami dan penting kita ajarkan dalam dunia pendidikan dan anak-anak kita adalah perjalanan manusia. Manusia ini dahulu awal diciptakan Nabi Adam begini. Kemudian manusia ini diciptakan sekarang dalam alam rahim janin. Dan prosesnya dari begini, kemudian sampai sini, itu jelas. Kemudian manusia matinya, setelah manusia jadi anak-anak, kemudian jadi dewasa, kemudian jadi orang tua, manusia ini mati. Perjalanan manusia sejak dicabutnya ruh itu, sampai ruh itu dibawa naik ke langit, kemudian masuk ke alam kubur, kemudian datang hari kiamat. Kemudian perjalanan manusia dari hari kiamat ini sampai alam keabadian sorga dan neraka harus jelas. Ketika ini tidak jelas Pak, tidak nampak kita tujuan hidup kita. Saya ulangi. Ini namanya al-bidayah wan nihayah. Permulaan penciptaan manusia dan bagaimana akhir kesudahan hidup manusia ini. Harus jelas konsep kita. Makanya di antara pelajaran yang ingin saya berikan ini kan baru pembahasan tentang tauhid ini. Tentang bagaimana tauhidullah, termasuk yang ingin saya berikan, dan ini juga bagian dari kurikulum wajib kita buat di pondok kita, adalah perjalanan manusia ke akhirat. Kita ambil dari buku Hadimul Ladzat, penghancur kelezatan. Itu kita menjelaskan bagaimana manusia ini, sejak manusia ini dicabut ruhnya, sampai kiamat, sirat, tahapan-tahapan itu. Sehingga jelas Pak, nampak hidup kita ini. Hakikat hidup kita itu kemana? Hakikat hidup kita itu apa? Nampak kita. Sekarang tidak nampak kita. Makanya ketika Allah menyebutkan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat dalam setiap permasalahan hidup ini. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan sesungguhnya salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa makna khusyuk itu? Allah melanjutkan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka adalah orang yadhunnun. Al-Imam As-Sa'di menjelaskan makna yadhunnun ay yastayqinun. Makna yadhunnun adalah mereka betul-betul meyakini bahwa mereka akan berjumpa dengan Rabb-nya. Berarti orang bisa salat adalah orang yang bisa khusyuk. Dan orang yang khusyuk adalah orang yang meyakini bahwa hidupnya akan berakhir dengan kematian dan akan berjumpa dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perkara yang ada dalam hidup ini. Berarti konsep manusia itu harus jelas. Harus nampak bukan hanya di akal kita, tapi masuk sampai di hati kita. Hidup ini Pak, orang semuanya tahu kita diciptakan Allah. Kita hidup ni ada Rabb kita. Masyarakat kita juga tahu. Tapi tidak masuk sampai ke dalam hati. Maka hakikat ilmu itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam hati dan terwujud dalam perbuatan kita. Itu hakikat ilmu. Sahabat-sahabatku yang kucintai kerana Allah, kembali kita kepada ayat ini. Inilah ayat tujuan manusia diciptakan. Tengok ayat tadi. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Siapakah yang menciptakan? Allah. Manusia bukan ada dengan sendirinya. Kalau kita tercipta dengan sendirinya, Pak, tentu kita bisa berbuat apa yang kita inginkan. Ini menahan alis mata kita tumbuh uban saja, tidak bisa kita. Bayangkan itu. Alis mata kita tahan, jangan tumbuh kamu uban, tidak bisa kita. Bayangkan itu. Jangankan tumbuhnya uban di kepala, di yang lain, alis mata kita Pak tidak bisa kita tahannya. Jangankan di kepala atau yang lain-lain lagi, di alis mata tidak bisa kita menahannya. Bayangkan itu. Bapak bayangkan, kalau bisa kita menahan uban, mungkin bapak-bapak yang mau mengganteng, tidak usah kamu tumbuh dulu. Tapi Islam begitulah indahnya. Ini uban juga cahaya. Masya Allah.
Jadi nanti jangan coba-coba cabut uban sama istrinya. Ini cahaya nih, Dek. Itu dia. Baik, Nabi kata begitu, demikian. Allahu Akbar. Tak sedikit pun kita punya kuasa. Baik. Dahulu ada orang yang mengatakan bahwa dia juga bisa menciptakan. Padahal sejatinya yang menciptakan itu hanyalah Allah. Dia cari akal. Caranya. Seperti penjelasan Syekh Abdul Razak dalam Ayatul Kursi wa Barahinut Tauhid. Dahulu ada orang yang dia mencari cara untuk mengelabui orang yang menciptakan itu bukan hanya Allah tapi juga saya. Dicarinya daging, Pak, dimasukkannya ke dalam toples, ditutupnya rapat-rapat. Ditutupnya rapat-rapat. Zaman itu mikroskop belum ada, teropong belum ada. Datanglah ulat daging tadi, berhari-hari dah sekian waktu datang ulat. Dia ngomong lagi, nih, saya juga bisa menciptakan. Bukan hanya Allah, bukan hanya Tuhan. Nih bukti ciptaan saya. Ulat saya ciptakan. Ya. Lalu dibawa sama orang-orang, ya dia yang ciptakan. Orang tak bisa jawab. Tapi ada seorang alim Rabbani kata, kalau betul kamu yang menciptakan ulat-ulat ini, coba tunjukkan kepada kami berapa jumlahnya. Oh, dia tak bisa. Sudahlah jatuh tertimpa tangga pula, terkena pula tai ayam. Sekarang coba kamu tunjukkan mana yang jantan dan betinanya. Makin kapok. La ilaha illallah. Dengan apa dikasih makan? Tak bisa. Itu menunjukkan pencipta hakiki hanyalah Allah Rabbul Alamin. Kalau kita bisa membuat itu, buat Allah, buat begitu saja, bukan pencipta hakiki. Allahu Akbar. Baik, nanti dalam penjelasan kitab Qawaidul Muthla di Masjid Darul Quran, insyaallah akan saya jelaskan lebih detail tentang perbedaan pencipta kita manusia dengan pencipta hakiki Allah. Sekarang tidak, keterbatasan waktu ya. Baik. Kemudian di sini disebutkan seperti yang juga disebutkan oleh Syekh Al-Qara'awi dalam Al-Jadid fi Syarah Kitab Tauhid, ini itsbatu wujudil jin, adanya jin. Jadi jin itu betul-betul ada, Pak. Ya. Cuman kita tidak boleh takut sama jin. Sebab keadaannya kita tidak boleh takut kepada yang gaib kecuali kepada zat yang maha gaib. Tidak boleh takut sama jin. Makanya anak-anak pondok, sekarang kan pondok-pondok sebentar-sebentar kesurupan, sebentar-sebentar anak-anak ini kesurupan. Nih saya kayaknya bagi cerita lah sedikit nih, karena penting. Bapak-bapak kan ada anak-anak yang perempuan sering kena kesurupan jin nih. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita, Pak. Pengalaman saya menangani masalah ini di markis sana, itu soal jin dan kesurupan ini, Pak. Itu kadang-kadang anak-anak ini takut kali sama jin. Kalau saya sudah tandai, kalau ada orang datang cerita-cerita jin dia begini begitu, itu udah takut lagi anak-anak tuh. Inilah yang nampak, itulah yang nampak, ilusinasi dia saja. Makanya kalau di markis sana kalau ada orang cerita-cerita takut-takuti anak-anak ini, saya cari siapa yang cerita. Saya jumpai setiap kali ada anak kejadian-kejadian seperti itu, memang betul ada yang cerita-cerita jin sebelumnya. Itu dia. Dahulu, Pak, bukan sekali lagi, ini pengalaman kita. Dulu ada santriwati saya, dia kesurupan dia. Sekarang anak ini dah jadi guru dia, anak ini dah nikah, dah jadi guru dia sekarang. Dulu anak ini sewaktu dia masih mondok, itu dia kesurupan. Waktu itu saya sedang ceramah dengan Ustaz Abdul Fattah waktu itu, yang dari Yaman itu, saya nerjemahkan beliau. Lalu dapatlah kabar ini anak sedang kesurupan. Akhirnya saya ke rumah, istri saya ngomong, ya, anak ini udah merah matanya, kata istri saya. Udah merah matanya, ada gangguan jin. Waktu itu Bapak Abdul Ghaffar rahimahullah ta'ala kan selalu meruqyah orang. Jadi mau dipanggil lah Pak Abdul Ghaffar nih. Saya bilang jangan dulu. Saya akhirnya pergi ke asrama itu tidak boleh diperturutkan. Nyampai saya sana, saya suruh anak nih tolong diselimuti dia, biar saya, alhamdulillah santri-santriwati saya, Pak, tidak tahu saya. Murid-murid dekat saya itu tidak tahu saya wajahnya, alhamdulillah. Jadi saya suruh istri saya membalut tubuhnya. Sampai di sana betul-betul dah kejang-kejang, Pak. Betul-betul dah kesurupan. Nyampai saya sana, dah saya perturuti, tidak saya ruqyah. Karena saya dapat apa yang pernah dilakukan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dan para ulama yang lainnya. Jangan ruqyah saja dulu. Sekarang kan sebentar-sebentar ruqyah, sebentar-sebentar ruqyah. Orang jadi ketakutan.
ini ada jin nih. Ini ada jin di rumah nih. Ibu-ibu jadi ketakutan dia. Yang dimasukkan seperti yang dilakukan oleh Sarabi dalam satu kampung dalam dakwahnya dahulu, itu diajarkan akidah, diajarkan tauhid, akidah, sehingga jin itu hilang dengan sendirinya. Satu kampung Sarabi lakukan demikian, bukan ru'yah yang dilakukan oleh Sarabi, tapi mengajarkan tauhid, sehingga jin itu hilang dengan sendirinya. Sampai di sana, saya katakan kepada anak ini, ya secara makna, kenapa kamu mesti takut sama jin? Dan lama, waktu itu dia masih 1 tahun mondok. Udah 1 tahun kamu mondok sini masih takut juga sama jin. Saya katakan, jin itu takut. Kemudian saya sebutkan tentang la ilaha illallah. Ini tujuan kita. Saya uraikan tentang la ilaha illallah. Ya, ini dia, kamu jangan takut sama jin. Masa kamu udah ngaji tauhid selama 1 tahun masih takut kamu sama jin? Kalau betul jin yang ganggu kamu, saya bacakan ayat-ayat Allah, bisa terbakar jin ini nanti. Tapi saya tidak ru'yah. Saya hanya sebutkan tentang tauhid la ilaha illallah. Masa takut sama? Kalau takut-takut juga saya marahi kamu, saya bilang. Gitu aja. Akhirnya tidak sampai 5 menit, Pak, dengan izin Allah, anak ini sadar, hilang. Saya tidak meru'yah. Saya hanya mengatakan la ilaha illallah. Saya ingatkan dia dengan pelajaran tauhid yang pernah kita berikan. Nah itu, Pak. Lalu setelah dia sadar, saya pulang ke rumah lagi. Saya bilang sama istri saya, ini pasti, biasanya ini ada lagi yang akan kesurupan nih nanti. Nggak beberapa lama saya di rumah, Pak. Ustad, ada pula. Kan asrama papan anak awak itu kan dekat dulu. Apa kantor sekarang itu kan pondok ahwat dulu itu. Wah, Ustad, dah lagi. Kata saya sama istri saya dah saya ajarkan pula. Dah tahu dia. Nanti anak-anak nih jangan diperturutkan. Oh, rupanya yang lain pula yang kena. Adalah. Suruh dia ke rumah. Saya ke rumah. Saya tidak nangani lagi. Istri saya lagi. Alhamdulillah istri saya dah dapat tekniknya. Akhirnya gitu. Ngapain kamu ditarik sama istri saya cadarnya? Buat kesurupan pula. Akhirnya, Pak, hilang pula dia. Bayangkan itu. Jadi anak-anak ini ilusinasinya. Kalaupun memang jin, Pak, saya katakan kepada anak-anak, kalian jangan takut sama jin. Kalau jin hadir dia, alhamdulillah, mungkin dia mau ngaji sama Ustaz Firdaus. Saya bilang, ahlan wa sahlan jin. Nah, ini dia. Jadi jangan kalian takut. Tapi kalau ditakut-takuti, takut kita malam ni ada jin ni. Tak begitu. Biar dia hadir, mungkin dia mau ngaji kitab tauhid. Nah, itu dia. Sebagaimana dulu jin-jin di zaman Nabi mendengarkan dakwah Nabi, beriman mereka. Maka jin itu ada jin yang beriman, ada jin yang fasik, dan ada juga yang jin yang ugal-ugalan. Nah, jin itu, Pak, kalau masuk kita satu lembah, nampak dia, kita meranjak dia, ini manusia nih katanya. Tapi ada orang-orang yang berlindung kepada jin. Ni orang nih takut pula sama kita nih. Diganggunya kita. Jin ugal-ugalan tuh kerja dia. Terakhir, tahun lalu ya, ada pula di pondok sana, ada seorang anak, laki-laki pula tuh, ada kesurupan pula. Ada kesurupan anak nih, diru'ya pula sama seorang ustadz. Terdengar sama saya, dapat berita. Mana saya waktu itu? Akhirnya datang saya, ustaz tuh masih meru'yah, enggak peduli saya lagi. Saya tarik anak ni, apa pula ru'yah sini, saya bilang. Saya sini. Komat. Saya bilang. Terus komat. Alhamdulillah saya letakkan anak ni solat samping saya. Habis solat saya tengok saya enggak ada lagi. Itu dah 2 tuh, Pak. Mau cerita yang lain, ada anak satu lagi. Enggak ada lagi habis solat tuh dia. Jadi yang awalnya ndak kesurupan diruya sama ustaz tu entah macam-macam dia. Nah itu, ada satu lagi. Anak tu waktu itu kesurupan. Saya waktu itu sedang pergi ceramah dengan Syekh ke Kota Kandis. Beritahu saya anak ni kesurupan. Saya pulang. Malam besok tu saya dah di pondok akan jumpa sama saya. Begitu jumpa sama saya, memang seperti orang kesurupan. Saya bilang, kamu jangan tipu-tipu saya. Dah bisa kamu tipu-tipu saya. Kamu jangan dibuat-buat penyakit, saya bilang. Kamu tidak main ru'yah nih, saya bilang. Malam besoknya, Ustaz, besoknya dia datang sama saya. Ustaz, maafkan saya kemarinnya, Ustaz, katanya. Bapak-bapak jangan tertipu. Ini yang perlu diingat-ingat nih. Terbaru, biar banyak lah. Karena saya dengar anak-anak lipat kain yang mondok-mondok itu banyak kena ini, ya. Atau di pondok yang lain ada yang seperti itu, ya. Ingat ini. Ada pula anak kejar-kejar ke rumah saya, Ustaz, di pondok ahwat yang sekarang, yang tempat yang sekarang, rupanya ada anak kesurupan. Namanya apa? Lia, anak kecil umur 7 tahun, tidak salah saya.
Sampai sana, saya tengok, saya mau marah, dan saya bawa apa waktu itu? Mau marah, masa takut sama jin? Sampai sana rupanya anak kecil. Rupanya anak kecil takut sama jin. Iyalah, saya tanya, bukan dia rupanya yang takut sama jin, kakak-kakaknya. Saya tanya, Lia, kenapa kamu nak? Saya tanya, kamu sakit? Enggak Ustaz, katanya. Saya rindu, kangen sama adik, kangen Lia sama adik Lia. Emangnya adik kamu di mana? Adik Lia dah meninggal Ustaz, katanya. Hah? Yang iya tadi, kata kakak-kakaknya, iya tadi Ustaz, dia seperti orang kesurupan. Nah, ini perlu belajar tauhid, bukan dikasih ru'yah. Nah, itu dia. Ini enggak, Pak. Nah, saya tak panjang tentang jin ini, walaupun dah panjang. Bismillah. Tidak, saya perpanjang lagi, alhamdulillah. Nah, inilah. Saya payah untuk menjelaskan sesuatu itu dikit-dikit kali. Tuh, jin. Jadi jin ini tujuan dia diciptakan, Pak, untuk beribadah juga kepada Allah. Ingatkan dia. Itu yang paling penting, ajarkan dia tauhid, bukan main ru'ya-ru'ya dulu. Sekarang seakan-akan yang ru'ya-ru'ya ni, agama ni ru'ya saja. Tuh dia, ni ada jin ini. Tuh dia. Ini ada pula teorinya, digini-gini kan. Ni ada jin ni, cobalah. Iyalah, mak-mak takut dia, dah lemah juga mentalnya. Stop yang seperti itu. Ajarkan tauhidullah. Itu dia. Baik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Kalau sekiranya di Napan ini ada jin-jin sekarang yang hadir atau yang belum dengar, panggil kawan-kawannya. Jin-jin yang lain duduk di majelis ini, kita belajar agama. Kita akan dapat rahmat yang akan Allah liputi kita. Jangan takut-takut. Santri-santri nampak umpamanya nampak jin nanti, ini mau belajar kayaknya nih sama Syekh Ahmad. Monggo. Itu dia. Baik. Kemudian manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kata para ulama, makna liya'buduni di sini ini adalah liyuwahhiduni, untuk mentauhidkan aku. Ini makna liya'buduni, untuk mentauhidkan aku. Itulah sebabnya dituliskan oleh Syekh di sini Kitabut Tauhid. Ini awalnya karena makna liya'buduni di sini adalah untuk mentauhidkan aku. Wallahu taala a'lam bissawab. Saya telah berpanjang-panjang, pembahasan ayat ini belum bisa kita sempurnakan, sudah 8:30. Ya, mungkin kita tidak terlalu fokus kepada Kitabut Tauhidnya, tapi mudah-mudahan berfaedah. Biarlah kita pelan-pelan, tapi mudah-mudahan mendalam kita memahami. Tadi saya sebenarnya sudah siapkan materi tentang al-ibadah, ya, ta'rifuha, qawaiduha, dhawabituha, wa kamaluha. Ibadah, definisinya, kaedah-kaedahnya dan kesempurnaannya. Mudah-mudahan pekan selanjutnya saja, insyaallah taala. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf saya tidak lanjutkan dulu karena waktu sudah lama terpakai, dan kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Cukup sekian dari saya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.